Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita kiriman dari teman subscriber kita yang bernama The Arif. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang diberi judul Wayang Golek Ruwatan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita ini kisah nyata pengalaman mistis yang dialami tetangga saya. Sebut saja namanya Pak Heri, yang diceritakan pada saya sewaktu bareng ronde malam sama saya. Begini ceritanya. Dulu sewaktu ia masih muda, waktu zaman nakal-nakalnya, sekitar tahun 80-an. Waktu itu ia sedang nongkrong beserta keempat kawannya. Nongkrong di warung kopi, Iwan, Icang, Ahmad, dan Heri. Lalu datanglah Tony, temannya Heri yang lain. Waduh, pada asik nongkrong nih. Iya nih. Heri, punya rokok enggak? Asem nih, mulut pengen ngerokok, kata si Tony. Minta aja sama si Mang rokok, ntar gue bayar. Oke, makasih Her. Iya, ada acara wayang golek di kampung sebelah. Katanya sih dalang tersohor. Nonton yuk, kata Tony. Jauh enggak? Ya lumayan sih, 1 kiloan. Cang, Wan, Mat, lo mau ikut gak nonton? Kata si Heri. Oke dah, daripada PT di sini mulu. Iya deh, gue juga ikut. Kalau gue sih ayo-ayo aja. Ayo deh kita berangkat, sambung Tony. Akhirnya mereka berlima berangkat nonton acara wayang golek. Mereka berjalan setapak demi setapak melewati kebun, rumah-rumah warga, area persawahan. Cukup jauh mereka berjalan untuk sampai ke tempat tujuan. Acara wayang golek terlihat dari jarak sekitar 10 meter. Tampak banyak orang berkerumun. Para pedagang menjajakan dagangannya di sisi jalan. Ada penjual kacang goreng, rokok, tukang soto ayam, kupat tahu, dan aneka jenis jajanan lainnya berjejer rapi. Wah, rame juga ya. Jelaslah, rame, dalangnya kondang, ucap Tony. Banyak penonton berdesak-desakan. Heri dan keempat kawannya mencoba menerobos kerumunan penonton agar dekat dengan panggung. Permisi, permisi, permisi. Sudahlah Heri dan keempat kawannya menerobos menuju dekat panggung. Terlihat di atas panggung banyak tersaji hasil bumi. Banyak hasil bumi tersaji yang digantungkan di atas panggung, saling bergelantungan, seperti pisang, padi, petai, dan buah-buahan lainnya. Para penonton saling berdesakan dan berkerumun. Di atas panggung yuk. Oke, gue di sini aja, ucap Tony. Ya udah, gue ke atas. Lantas Heri bergegas naik ke atas panggung, duduk dekat dengan tukang kendang. Matanya Heri melirik ke kiri dan kanan. Kali ini cerita dari sudut pandang Pak Heri, sang narasumber. Di atas panggung, aku menatap ke berbagai arah. Terlihat banyak sekali penonton yang memenuhi area lapang tempat pertunjukan wayang ini. Ada yang duduk berdiri dan yang duduk di kursi. Biasanya penonton yang duduk di kursi tamu-tamu penting. Aku lihat Icang, Iwan, dan Ahmad berdiri di bawah sisi panggung dengan serius nonton pertunjukan wayang. Mataku menatap lagi ke arah tengah. Terlihat sosok wanita yang terselip di antara para penonton. Ia terlihat sangat cemas dari raut wajahnya. Tunggu, sepertinya aku kenal wanita ini. Sejenak aku mengingat. Lastri? Ya, dia Lastri, temanku waktu SD dulu. Rupanya dia sedang nonton wayang juga. Lastri, panggilku. Tidak lama ia menoleh dan tersenyum. Sini, Lastri melambaikan tangannya. Lantas aku menghampiri Lastri. Permisi, 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 ucapku pada para penonton agar minggir dulu karena harus menghampiri Lastri.
Kamu suka nonton wayang juga? Tanyaku pada Lastri. Iya. Kamu sendirian? Enggak, Her. Aku bertiga sama temanku, Sri dan Dewi. Tapi pas aku lagi jalan, nggak taunya udah pada nggak ada. Makanya aku nyariin, jawab Lastri. Kami berdua pun menghentikan obrolan dan fokus menyaksikan tontonan wayang golek. Terlihat wayang golek saling berjajaran di sisi kiri dan kanan yang dipajang di atas panggung. Di ujung kiri dan kanannya tampak berdiri wayang golek paling besar di antara wayang lainnya. Katanya, wayang golek yang sebelah kanan itu dinamakan para Pandawa dan golongan kesatria. Sedangkan di sebelah kiri wayang golek para Kurawa dan golongan Denawa, para Buta. Lastri menatap wayang golek di ujung yang paling besar itu. Tiba-tiba wayang golek besar itu kepalanya berputar sendiri, tanpa ada yang menggerakkannya. Wayang golek itu menatap ke arah Lastri. Dengan tampilan tampang yang menyeramkan, wajah wayang golek itu tersenyum, menunjukkan taringnya yang panjang, dan mata melotot seperti hendak keluar. Ah! Aku tersentak, kaget mendengar Lastri. Kenapa? Kulihat Lastri seperti ketakutan. Enggak. Oh, kirain kenapa. Her, mau nggak kamu anterin aku pulang? Boleh, tapi aku ngomong dulu sama teman-temanku. Lastri mengangguk tanda mengiyakan. Lantas aku menghampiri Tony yang duduk di tengah. Permisi, numpang lewat. Para penonton memberiku jalan. Singkat cerita, aku pun pamit pada Tony dan bergegas mengantar Lastri pulang. Di perjalanan kami pun mengobrol agar tidak canggung. Jalanan yang dilalui amat gelap. Kami melewati ronggos awi atau pohon bambu yang begitu rimbun sedikit. Aku bercanda agar Lastri tidak tegang dan takut. Cukup jauh juga rumah Lastri, hampir sepertiga dari lokasi pertunjukan wayang golek tersebut. Karena keasikan kami mengobrol, tidak terasa tibalah aku di rumah. Duduk, Her, nanti aku ambilin minum. Oh iya, capek juga ya berjalan. Aku duduk di balai depan rumah Lastri sambil merebahkan tubuh. Tidak lama berselang Lastri keluar sambil membawa air kendi dan cemilan singkong rebus. Tidak butuh waktu lama aku meneguk langsung air dari kendi. Ah, seger. Lastri melongo melihatku, menenggak langsung air kendi sambil tersenyum. Emangnya haus banget ya? Tanya Lastri. Maklum, dari tadi nggak nemu air. Sekalian dimakan tuh singkong rebusnya. Nah, kebetulan nih, emang lagi lapar, jawabku dengan senang. Tanpa basa-basi, aku lahap singkong rebus jamuan Lastri. Aku melanjutkan lagi mengobrol dengan Lastri, menceritakan masa-masa waktu sekolah SD dulu. Aku tertawa mengingat kekonyolan waktu SD dulu. Tanpa terasa kami ngobrol cukup lama. Kulihat jam tangan menunjukkan pukul 11 malam. Aku pamit pada Lastri untuk temui kawan-kawan lagi. Lalu Lastri berucap, Her, inget gak pas waktu aku tadi berteriak? Oh iya, emang kenapa sih? Kataku bertanya. Lalu Lastri pun menjawab, saat aku menyaksikan acara wayang golek tadi, tiba-tiba mataku tertuju pada sosok wayang paling ujung yang paling besar itu. Aku seperti terhipnotis. Aku pandang terus lekat-lekat wayang itu. Tiba-tiba kepalanya berputar. Wayang itu menoleh padaku, menatapku dengan senyum menyeringai. Ngeri aku ngebayanginya. Ia melotot dengan senyum seringai, tampak gigi taringnya yang panjang. Makanya aku langsung suruh kamu nganter aku pulang. Jujur aku takut, Her, kalau ingat itu cerita. Ah, masa? Sebaiknya kamu pulang duluan aja, Her. Aku merasakan firasat buruk, ucap Lastri. Lastri menyarankanku untuk pulang lebih dulu. Ah, mana mungkin. Aku pulang sendiri sedangkan jaraknya cukup jauh dari sini. Belum lagi jalanan yang sepi dan banyak kebun-kebun yang harus dilewati. Sejenak aku berpikir apa yang Lastri katakan barusan. Kepala wayang itu berputar dan menoleh padanya dengan senyum seringai yang membuat bulu kuduk berdiri. Lalu aku berjalan balik lagi ke tontonan wayang tersebut untuk menemui teman-teman di tempat pertunjukan wayang. Tiba-tiba suara gamelan wayang terhenti. Selang beberapa menit, aku dengar seorang nayaga berbicara lewat mikrofon dan bilang, kepada para penonton setiap pagelaran wayang, seumpama mau lanjut menonton sampai tamat, bisa sampai jam 4 menjelang subuh. Seumpama mau pulang, kalau bisa jangan lebih jam 12 malam. Kalau pulang lebih jam 12 malam, ada hal yang tidak diharapkan. Kami tidak bertanggung jawab.
Silakan kami lanjutkan pagelaran wayang ini dengan judul Prabu Durgalapati. Aku berpikir yang diucapkan Nayaga itu sebagai tanda bahaya bila pulang lewat jam 12. Ah, itu hanya mitos, gumamku. Sambil berjalan, aku lihat jam di arloji menunjukkan pukul setengah 12 malam. Astaga! Aku mempercepat langkahku dan berlari. Semakin aku berlari, anehnya malah semakin jauh. Padahal sudah nampak terlihat lokasi pertunjukan wayang ini. Tapi kenapa tidak sampai juga? Ah! Aku merasa frustasi. Aku hentikan lariku, nafasku ngos-ngosan, jantung pun berdegup kencang. Aku begitu lelah rasanya, mata ini berat seolah ingin terpejam. Kupaksa melotot agar aku tidak terpejam. Aku melihat sebuah batu cukup besar di sisi pinggir jalan. Aku putuskan untuk duduk di batu itu, untuk beristirahat, untuk menghilangkan rasa capek. Rasa capek dan letih kurasakan. Keringat mengucur deras membasahi tubuhku. Mata ini sungguh berat. Aku melotot agar mata ini tidak terpejam, namun rasa kantuk begitu kuat. Aku menyerah dan akhirnya mata ini terpejam juga. Aku tertidur dengan posisi bersandar pada pagar awi kebun singkong. Aku terperajat kaget dengan suara gamelan. Aku lihat jam di tanganku menunjukkan pukul 12. Aku berdiri dan kulanjutkan tujuanku lagi, untuk menyusul teman-temanku yang berada di tontonan acara wayang ini, lalu mengajak mereka pulang. Aku tidak peduli apa yang diucapkan Nayaga itu. Ah, itu hanya mitos. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Hanya dalam 5 langkah aku sudah sampai di lokasi pertunjukan ini. Kok aneh? Padahal tadi pas setengah jam 12, perasaan tidak sampai-sampai walau sudah dekat. Bahkan berlari, aku gak nyampe juga ke tempat ini. Tadi pas tepat jam 12, hanya 5 langkah saja aku sudah sampai di sini. Ah, aku tidak mau memikirkan hal bodoh ini. Lebih baik sekarang aku harus temui teman-temanku dan mengajak mereka pulang. Aku tidak peduli dengan ucapan yang dikatakan Nayaga itu. Terlihat para penonton yang tadinya berdesak-desakan kini lenggang. Bahkan bisa dihitung aku taksir kini tinggal 20 orang saja. Mereka begitu asik menyaksikan pertunjukan wayang, namun ada yang aneh. Tatapan para penonton ini terlihat tatapan mereka kosong. Wajah-wajah mereka tampak terlihat pucat pasi. Aku lalu menghampiri Tony. Ton, ayo kita pulang, ucapku sambil aku menepuk pundaknya. Tapi tidak sedikit pun ia bergeming. Ia seperti mematung dengan tatapan kosong menyaksikan pertunjukan wayang ini. Wajahnya pun sama pucat pasi seperti penonton yang lain. Ya udah, gue duluan Ton. Lalu aku menghampiri Iwan, Icang, dan Ahmad. Mereka tampak berdiri mematung dengan posisi kedua tangan melipat dada dengan kaki merapat. Tapi yang lebih heran, kepala mereka menunduk. Aku menghampiri Icang, Iwan, dan Ahmad. Dengan posisi mereka seperti itu, aku tepuk pundak Iwan. Ayo kita pulang. Namun ucapanku tidak didengar mereka sama sekali. Hanya diam dengan posisi seperti itu. Ya, posisi dengan tangan melipat dada, kaki merapat, kepala menunduk dengan mata menatap ke tanah. Wajahnya pun pucat pasi, sama seperti para penonton yang lain. Mereka pun hanya diam seperti patung. Aku ngeri melihat kejadian ini. Aku putuskan untuk pulang sendiri. Bergegaslah aku pulang melangkah. Setelah beberapa jauh aku melangkah di jalan yang sepi dan gelap. Sekelebat bayangan putih, mataku terbelalak melihat kuntilanak itu sambil tertawa cekikikan. Sosok itu berdiri melayang. Ya, rupanya sosok kuntilanak itu bertujuan ingin menghadang jalanku. Kuntilanak itu berbicara dengan suara yang serak dan parau. Kembali, kembali, ucap kuntilanak itu. Aku berlari memutar arah dan mencari jalan yang lain. Kali ini aku menemukan jalan yang lain. Jalan jalur arah timur. Aku terus berlari ke arah jalan itu. Gelap sama seperti jalan yang tadi. Namun tiba-tiba, brak, terdengar suara seperti benda besar terjatuh. Rupanya aku melihat benda yang terjatuh itu sebuah keranda mayat. Si penutup keranda itu terbuka sendiri. Tampak di dalam keranda itu sesosok pocong yang sedang tertidur. Mataku terbelalak menyaksikan kejadian mengerikan ini. Lagi-lagi jalanku untuk pulang dihadang oleh kejadian di luar nalar, di luar akal sehat. Kini terlihat pocong itu terbangun. Ia menatap tajam ke arahku.
Tampak wajah pocong itu sangat mengerikan. Wajahnya gosong dan hancur dengan kulit mengelupas. Ah! Bergegas aku berlari berbalik arah sambil mencari jalan lain. Aku berhenti, nafasku ngos-ngosan, jantung berdegup kencang, mataku menatap segala arah tampak gelap, tapi masih bisa terlihat. Walau hanya sedikit, aku terus berjalan. Kini aku menemukan jalan lagi, kali ini jalan yang menuju arah utara. Mudah-mudahan saja tidak ada penampakan lagi yang menghalangi jalanku untuk pulang. Semua doa-doa aku bacakan sambil terus aku berjalan. Suara gamelan itu masih terdengar. Kini aku harus melewati jalan yang di kiri dan kanannya area perkuburan. Sepertinya ini pemakaman umum. Terlihat banyak sekali kuburan, mungkin puluhan di kiri dan kanannya. Walau ada perasaan takut, tapi masih mending daripada aku harus balik arah itu lagi, yang dimana keranda mayat dan sosok pocong di keranda itu masih terbayang bagaimana rupa pocong itu. Wajahnya gosong. Tampak kulit di wajahnya mengelupas dan matanya melotot. Kornea matanya putih semua. Aku terus berjalan. Terdengar bunyi suara jangkrik dan hewan malam lainnya bersaut-sautan. Ah, jalan jalur ini aman. Kulirik jam tangan. Ah, masih jam 12, tidak lebih. Pas, ucapku. Perasaan waktu seperti tidak berjalan. Padahal semua kejadian tadi yang kualami cukup menyita waktu. Tapi aneh, apa mungkin jam tanganku rusak? Ada sebuah musola, aku menghampiri musola itu hanya untuk sekedar cuci muka di tempat wudhu. Kulihat jam dinding di musola. Ah, sama saja jam 12, berarti jamku tidak rusak. Aku kembali melanjutkan perjalanan. Duk, duk, duk. Tampak bumi bergetar. Kulihat sebuah pohon pisang juga bergoyang. Tanah pun bergetar. Ah, ini gempa, Pak. Terlihat samar-samar dari kejauhan sosok makhluk tinggi besar. Ukuran tinggi makhluk itu seukuran pohon kelapa. Makhluk itu berjalan menghampiriku. Semakin aku perhatikan semakin jelas. Nampak sosok tinggi besar itu tampak jelas. Aku kaget bercampur takut. Mataku terbelalak melihat wajah sosok mirip seperti wayang golek paling ujung di acara pertunjukan wayang golek itu. Ya, dengan gigi taring yang panjang, matanya yang melotot, di kepalanya memakai mahkota kerajaan. Sosok makhluk itu berjalan sambil mematahkan ranting-ranting pohon yang tinggi ukurannya. Bahkan ranting-ranting pohon yang menjulang tinggi ukurannya pun hanya sebatas dada sosok makhluk itu. Suaranya menggema hingga menggetarkan. Aku berteriak sambil berlari sekencang-kencangnya. Sungguh yang aku alami ini begitu mengerikan. Dalam hati rasanya ingin cepat sampai pagi atau sampai adzan subuh berkumandang. Namun waktu sepertinya berhenti berputar karena waktu hanya berkutat di jam 12 saja. Saat aku perhatikan jam di tanganku, ya Allah, kalau saja aku seorang perempuan, aku sudah beberapa kali menangis. Tapi aku seorang lelaki. Aku harus kuat dan aku harus mencoba melawan rasa takutku. Kuntilanak, keranda mayat dan pocong, kini sosok buto hijau, mungkin rajanya. Rentetan kejadian yang kualami malam ini sungguh di luar akal sehatku. Malam yang begitu jahanam, malam yang amat begitu mengerikan. Sepertinya jalan satu-satunya aku harus kembali ke tempat pertunjukan wayang golek itu dan menyaksikan tontonan itu sampai tuntas jam 4 subuh nanti. Ya, aku putuskan aku balik arah dan kembali melangkah menuju lokasi pertunjukan wayang itu. Singkat cerita, tibalah aku di tempat pertunjukan wayang ini lagi. Aku lihat para penonton masih sama dalam posisi mereka masing-masing. Tony masih duduk di tengah sambil menatap menyaksikan adegan wayang. Icang, Iwan dan Ahmad juga masih dalam posisi yang sama, yang sebelumnya aku lihat sewaktu balik lagi ke sini setelah aku mengantarkan Lastri pulang. Ya, dengan posisi tangan melipat di dada, kaki merapat, juga kepala menunduk ke bawah, matanya melotot menatap ke tanah. Kalau dipikir-pikir, posisi temanku bertiga ini mirip seperti pocongan. Ah, kini aku tidak memperdulikannya, karena aku mencoba melawan rasa takutku. Niatku ingin menyaksikan tontonan ini sampai tuntas. Lalu mataku melirik ke arah yang lain, menerawang ke arah yang berbeda. Tunggu, ada sesuatu yang berbeda. Ada yang berubah dari sebelumnya aku perhatikan. Wajah-wajah para penonton juga keempat temanku Tony, Icang, Iwan, dan Ahmad tampak terlihat wajah mereka semakin membiru dan membengkak. Sungguh mengerikan.
Kulit wajah mereka para penonton mengelupas, dan sebagian aku perhatikan lagi. Sungguh ngeri dan buat bulu kuduk ini merinding. Aku shock melihat apa yang aku saksikan. Bola mata para penonton ada yang terlepas keluar dari tempatnya. Ditambah bau amis darah juga bau bangkai yang amat busuk. Bau bangkai ini bukan seperti bau bangkai binatang atau hewan, tapi bau bangkai ini seperti bau bangkai mayat manusia. Kepalaku terasa amat pusing. Kurasakan rasa mual di perutku. Aku muntahkan makanan singkong rebus yang disuguhkan Lastri saat di rumahnya beberapa jam yang lalu. Kini keluar lagi di mulutku. Ya Allah, aku sudah tidak tahan lagi dengan kejadian ini semua. Air mataku berlinang. Akhirnya aku menangis yang seharusnya tidak pantas bagi seorang lelaki. Aku seka air mataku. Aku bingung, stres, sambil mengacak-ngacak rambutku. Pulang salah, lanjut nonton juga salah. Tuhan, ambil saja nyawaku daripada aku harus mengalami kejadian ini semua. Namun tiba-tiba, Jang. Terdengar ada seseorang yang memanggil, sepertinya itu tertuju padaku. Aku edarkan pandangan dan kulihat. Ternyata seorang kakek-kakek. Ya, dia si Abah Nayaga pemukul gong. Nayaga adalah personil atau anggota pertunjukan wayang golek yang mengiringi si wayang saat pentas dengan gamelan. Jang, kesini. Duduknya bareng kakek. Ia memanggilku dengan bahasa Sunda sambil berdiri di atas panggung, melambaikan tangan memanggilku. Lantas aku menghampiri naik lagi ke atas panggung dan duduk di dekat sebelah si Abah. Sini sama kakek, jangan perhatikan yang lain-lain. Jangan melirik ke kiri atau ke kanan. Tuh, kalau lapar ada kue rengginang sama opak. Mau seduh kopi juga boleh. Lalu aku menjawabnya juga pakai bahasa Sunda. Iya kek, terima kasih. Lalu aku bertanya, Kek, ini acara wayang golek apa? Kenapa pada tergantung di atas panggung yang dikaitkan ke terpal atap panggung ada ubi, pete, kacang panjang, singkong dan lain-lain? Saat aku perhatikan lagi hasil palawija yang bergantung dikaitkan ke terpal panggung itu di atas tenda panggung, sontak aku kaget dan berteriak. Apa yang aku lihat sungguh mengerikan. Buah-buahan dan palawija yang tergantung itu kini berubah menjadi kepala-kepala manusia yang tergantung. Matanya melotot, lidahnya menjulur. Si Abah lalu ngomong, kakek bilang juga apa? Jangan merhatiin, jangan larak-lirik pada yang lain. Fokus saja nonton wayang. Baca doa Al-Fatihah 3 kali, ayat kursi 3 kali juga. Saran dari si Abah Nayaga Gong itu setelah selesai, aku membaca surat Al-Fatihah dan ayat kursi. Sungguh ajaib, semua berjalan normal biasa saja. Penonton yang tadinya wujudnya menyeramkan kini nampak normal, dan mereka kini saling berbicara dan merokok sambil menyaksikan acara wayang golek. Kepala yang tergantung di atas tenda panggung pun kini terlihat lagi buah-buahan dan hasil palawija hasil panen. Kulihat jam tanganku, ternyata sudah pukul 3 pagi. Itu artinya 1 jam lagi acara ini usai. Alhamdulillah ya Allah. Ternyata doa-doa yang disarankan si Abah sungguh mujarab. Untuk itu kita sebagai umat manusia sejatinya harus takut atas keagungan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukti yang aku rasakan sendiri, bahwa benar dengan doa-doa yang terdapat dalam ayat-ayat suci Al-Quran, begitu dahsyat kekuatannya, mampu mengusir hal-hal gaib dan mistik yang aku alami sendiri di malam ini. Atas semua kejadian yang aku alami, subhanallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Takbir dalam hati aku kumandangkan. Kumaha Jang? Tanya si Abah padaku. Alhamdulillah bah, mendingan. Saentos maca doa Al-Fatihah sareng ayat kursi. Atur nuwun bah, tos dibejaan. Kini aku turun dari panggung dan hendak menemui Icang, Iwan, Ahmad, dan Tony. Sial. Ternyata mereka tidak ada dan sudah pulang. Jelas sudah, tadi yang menyerupai keempat teman-temanku ini hantu. Pantas saja tingkahnya sangat aneh dan ganjil. Lebih baik aku naik lagi ke panggung bareng sama si Abah. Bergegas aku naik lagi ke atas panggung dan duduk bareng si Abah. Kulirik makanan di piring yang ditawarkan si Abah, kue rengginang dan opak. Bah, dimakannya rengginang sareng opak nak.
Mangga Jang, sok, ucap si Abah mengiyakan. Tanpa basa-basi aku makan kue ini. Kebetulan memang udara malam cepat lapar. Singkat cerita aku makan kue rengginang dan opak yang ditawarkan si Abah. Satu persatu kulahap dan kukunya kue ini. Terdengar suara kue rengginang dan opak yang aku makan hingga habis di piring. Setelah makan kue, haus yang kurasakan kebetulan ada teko dan gelas. Kuambil gelasnya dan lalu aku tuangkan teko yang berisi air teh hangat. Kuminum air teh hangat. Suara air yang aku teguk terdengar. Sungguh segar dan nikmat. Kue rengginang dan opak adalah sajian kue yang selalu hadir di acara hajatan di daerahku untuk suguhan para tamu undangan. Bisa dibilang makanan ini penutup atau pembuka sesaat atau sesudah makan di acara hajatan. Dan juga oleh-oleh yang dikhususkan untuk para tamu undangan untuk dibawa pulang. Wah, aku menguap sehabis makan dan minum kue tadi yang aku makan. Rupanya rasa kantuk datang lagi. Kulihat jam tangan, jam menunjukkan pukul 3:20 menit. Tanggung, sebentar lagi juga acara lakon ini selesai. Dek, kalau ngantuk mending tidurin, itu mata kamu merah. Itu ada tempat kosong di tengah. Sambil menunjuk tempat itu. Iya kek. Sepertinya si kakek kasihan melihat keadaanku saat ini. Aku pun bergegas pindah posisi yang ditunjuk si Abah. Memang panggung acara wayang golek cukup luas dan besar. Untuk itulah kenapa dalam setiap acara pagelaran wayang, penonton yang hadir nonton acara wayang golek. Jika kehabisan tempat, mereka pasti memilih duduk di panggung untuk menyaksikan acara tersebut. Aku pun bergegas pindah ke tempat yang ditunjuk si Abah. Kurbakan tubuhku, kupejamkan mata. Aku pun tertidur. Selang 10 menit aku terbangun. Kutatap dan aku jelajahi di sekitar. Kosong. Tidak ada satupun manusia. Kemana mereka pergi? Kulihat jam di tanganku, waktu menunjukkan pukul 3:40 menit. Kemana para penonton dan nayaga? Terlihat hanya pemandangan wayang golek di sisi dan kanannya yang dipajang. Itu juga seperangkat alat gamelan yang ditinggalkan para nayaga. Pemain gamelan wayang golek itu sendiri kosong, hening. Tidak ada satupun manusia di sini. Cuma aku sendiri di tempat ini. Mungkin acara wayang golek ini udah selesai dan lakonnya tamat. Aku lihat lagi jam tangan yang aku pakai waktu menunjukkan pukul 3:45 menit. 15 menit lagi jam 4. Ternyata sebelum jam 4 acara ini sudah selesai. Bergegas aku turun dari panggung. Terdengar bunyi suara seperti menggeram. Suara itu muncul lagi. Setelah sekitar 5 langkah, dan aku ingin pulang dari tempat ini. Suara itu lagi, suara yang pernah aku dengar sewaktu di jalan yang gelap. Di arah utara sewaktu hendak pulang, suara sosok buto hijau, raksasa yang besar ukurannya, tingginya hampir sama dengan pohon kelapa. Suara buto hijau yang mengagetkanku dan mengejarku hingga aku batal pulang dan kembali ke tempat pertunjukan wayang ini. Antara ragu dan cemas, apakah aku harus menoleh ke belakang atau lari saja, namun rasa penasaranku begitu kuat. Hingga akhirnya aku menoleh ke belakang. Saat aku menoleh ke belakang, terlihat sesosok wayang golek paling ujung yang paling besar ukurannya itu. Di antara wayang golek yang lain, ia bergerak. Kepalanya menoleh menatap tajam ke arahku. Matanya melotot penuh dengan kebencian menatap ke arahku. Tidak sampai di situ, wayang golek ini lalu terbang menghampiriku. Mataku terbelalak, badanku bergetar. Terdengar suara jantungku berdetak cepat. Aku terpaku melihat pemandangan mengerikan ini. Semakin aku menatapnya, rupanya sosok wayang golek buto hijau ini ukurannya semakin membesar dan membesar, hingga tinggi ukurannya hampir sama dengan gedung 2 tingkat. Tubuhku pun digenggam oleh tangannya yang besar pula. Mungkin ukuran tangannya sebesar mobil. Aku terlihat begitu kecil di genggaman tangannya. Sosok buto hijau raksasa jelmaan wayang golek ini mengangkatku lebih tinggi dan mendekatkan tubuhku yang di genggaman tangannya menuju mulutnya. Suaranya menggema, terdengar di berbagai penjuru tempat. Manusia, aku Prabu Dulgalapati, Raja para golongan buto hijau. Hari ini ajalmu akan kucabut. Silakan kau rebahkan tubuhmu. Sudah lama aku tidak memakan daging manusia. Ampun, jangan makan tubuhku. Ampun Denawa,
Jangan makan aku. Sosok raksasa itu membuka mulutnya lebar-lebar. Terlihat gigi taringnya yang amat panjang dan besar juga tajam. Sosok makhluk raksasa itu memasukkan tubuhku ke mulutnya. Pandanganku gelap, begitu gelap gulita. Bahkan tangan ini saja tidak terlihat. Aku meraba-raba dalam posisi gelap ke setiap tempat. Aku rasakan tanganku basah dan dingin juga berlendir. Ah, di mana aku? Tempat apa ini? Ya, aku sadar. Kini aku berada dalam perut raksasa buto hijau ini dan aneh, kenapa aku masih hidup? Harusnya aku sudah mati karena raksasa ini memakanku. Ya Allah, bagaimana aku bisa keluar dari tempat ini? Terbesit di ingatanku kata-kata si kakek Nayaga itu. Baca surat Al-Fatihah 3 kali, ayat kursi 3 kali juga. Lalu aku melafalkannya. Ajaib, tiba-tiba setitik cahaya muncul. Cahaya itu semakin terang. Aku menghampiri cahaya itu. Lalu, tiba-tiba kurasakan ada yang menepuk-nepuk tubuhku. Mas, bangun mas, udah siang. Mataku lalu terbuka dan aku pun terbangun. Terlihat ada satu orang manusia. Aku pun bertanya di mana aku. Mas, saya temukan di kolong panggung. Sepertinya mas ketiduran semalam, habis nonton wayang ya? Jawab seseorang itu sembari melemparkan pertanyaan. Iya mas, makasih udah dibangunin. Maaf mas, panggung ini mau dibongkar. Sebaiknya mas keluar dulu, ucap si pria itu. Aku pun bergegas keluar dari kolong panggung. Kulihat jam tanganku. Jam menunjukkan pukul 9 pagi. Sial, ternyata itu hanya mimpi. Seingatku, aku tidur di atas panggung. Lah, kenapa ketika bangun ada di kolong panggung? Aku bingung memikirkan semua ini. Tiba-tiba ada yang menepuk pundakku. Dek, udah bangun kamu? Lalu aku menoleh. Abah? Kakek yang membopongmu. Soalnya kamu dibangunin susah. Ya sudah, kakek pindahin ke kolong panggung. Soalnya acara pertunjukan wayangnya sudah selesai, ucap kakek Nayaga itu. Atur nuhun, Mbah. Mau kemana? Ucap si kakek bertanya. Mau pulang ke rumah, kek. Nanti bareng naik mobil sama rombongan, ajak si kakek. Akhirnya aku pulang bareng rombongan grup wayang golek. Aku turun di jalan dan lanjut pulang. Singkat cerita, aku pun berkumpul lagi di tempat biasa nongkrong setelah 2 hari kejadian ini. Dan aku pun menegur keempat kawanku. Brengsek kalian, semua pada ninggalin gua, ucapku marah-marah. Lu gue panggil-panggil diem aja, malah nyelonong masuk mau ke arah panggung. Padahal anak-anak semua mau pulang. Kita semua nungguin lu. Lalu gue nyamperin lu, gue tepuk-tepuk pundak lu. Lu malah diem aja, nyelonong terus mau ke arah panggung, ucapan Iwan yang membenarkan bantahan Tony. Ah, masa? Ucapku sambil terdiam. Entahlah kejadian ini nyata atau aku hanya mimpi. Wallahu alam bisawab. Entahlah. Flashback ke tempat pos ronda. Oh, jadi gitu ya bang kejadiannya. Gak kerasa ya, abang cerita ini udah mau subuh, ucap di Arif Hidayat. Iya, lama ya kita ngobrol. Dan kamu dengerin abang ngedongeng gak bosen? Jawab Pak Heri. Iya bang, soalnya seru dan serem. Itu pengalaman nyata yang abang alami, Dek, sekitar tahun 80-an. Ya udah bang, saya pamit dulu mau pulang, ngantuk, ucap di Arif undur diri. Ayo bareng, abang juga ngantuk mau pulang, ajak Pak Heri. Dan mereka berdua pun pulang ke rumah masing-masing. Brak, terdengar suara begitu keras dari arah kebun singkong. Yang memang pos ronda ini berdiri kokoh dekat dengan kebun singkong. Dan mereka berdua pun lari dengan langkah 1000 pulang ke rumah masing-masing. Konon katanya jika menonton acara wayang golek ruatan itu tidak boleh sendiri. Dan juga jangan pernah dalam posisi ganjil. Konon katanya kenapa nonton acara wayang golek ruatan jangan pulang lewat jam 12 malam atau tepat jam 12. Konon ada yang bilang, bila sudah memasuki jam 12, portal dunia alam gaib terbuka. Para makhluk halus itu keluar dan berkumpul menyaksikan tontonan acara wayang golek. Wallahu alam bisawab. Cerita itu mitos atau fakta? Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sebagai umat manusia senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungannya dari setan-setan yang terkutuk.
Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.